masuk, nggak ada dijawab. Bu ulangi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menjawab salam itu wajib ya Nanda. Apapun kegiatan hentikan terlebih dahulu. Jawab salam dari ibu ya. Ya Bu. Besok ibu lihat nggak ada yang tidak menjawab salam, oke? Ya Bu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu. Silakan disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Siapa yang lanjutkan tadarus lagi? Saya Bu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durri lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad aqadnahum bil azabi famastaqanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Shadaqallahul azim. Bu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Miss Biola, Hadir Bu. Fitriani, Hadir Bu. Nida Diati, Hadir Bu. Helma Deti, Hadir Bu. hadir semua ya Nanda. Hadir Bu. Silahkan rapikan tempat duduknya. Kalau ada sampah silahkan diambil. Siapa yang piket hari ini, bantu ibu untuk menghapus papan? Saya Bu. Silahkan. Pelajaran minggu lalu kita udah beli deh. Sekarang nanti dia ambil. Ya Bu. Selamat pagi Nanda. Pagi Bu. Masih semangat? Masih Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, masuk kita pembelajaran yang baru, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Nanda. Ada yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Bu. Ya, silakan Hilma. Tentang jual beli Bu. Ya, benar sekali, jual beli. Nah, jadi apa sih itu jual beli itu Nia? Saya Bu, yaitu jual beli tukar menukar sesuatu dengan sesuatu Bu. Nah jadi jual beli itu akad tukar menukar barang dengan harta yang sudah ditentukan oleh syariat Islam Bu. Ya, benar sekali. Jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang Jual beli. Tukar menukar sesuatu barang dengan Barang. Nah, jadi kita masuk materi hari ini yaitu tentang riba. Nah, dalam kita melakukan muamalah atau dengan hubungan kita sesama manusia, tentu nantinya akan ada yang namanya unsur riba. Tahu Nanda apa itu riba? Ibu, Apa? riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Ya, benar sekali, kelebihan atau tambahan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa Ibu dapat mengetahui apa pengertian riba. Apa pengertian riba secara bahasa, apa pengertian riba secara istilah.
Yang kedua, anak-anak ibu bisa mengetahui dalil tentang riba tersebut. Yang ketiga yaitu macam-macam riba. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu tentang pengertian dari riba. Pengertian dari riba ini ada 2 poin. Yang pertama ada secara bahasa dan secara istilah. Oke. Secara bahasa. Bu, Secara bahasa ada nggak ibu yang tahu Saya, apa Bu. pengertian riba secara bahasa? Ya, silakan dia. Secara bahasa yaitu Bu tambahan atau kelebihan Bu. Tambahan. Tambahan. Ada lagi? Bu, kelebihan, Bu. Kelebihan. Oke. Nah, pengertian riba secara bahasa. Tambahan, kelebihan. Selanjutnya secara istilah ada yang Bu, tahu? saya, Bu. Ya, silakan Helma. Secara Apa secara istilah istilah? adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 orang yang mengadakan akad atau transaksi, Bu. Bagus. Ada lagi? Sama Bu. Oke. Nah, jadi pengertian riba di sini secara istilah riba adalah pertukaran atau tukar menukar sesuatu barang. Itu niat dan niati ngapain? Silakan diulangi apa kata ibu tadi? Apa pengertian riba secara istilah? Yaitu Bu kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 belah pihak Bu. Ya, selain kali menyimak ya. Iya, Bu. Jadi riba itu adalah Kelebihan. kelebihan. Jadi ketika seseorang misalnya Nia berhutang kepada Helma dan Helma meminta kelebihannya kepada Nia dan Niati, padahal waktu itu Nia lagi susah diminta pula kelebihannya. Jadi itu akan membuat Nia merasa Menderita Bu. ya membuat orang lain menderita gitu. Jadi ini tidak boleh ya Ananda. Ya, Bu. Nah, jadi untuk pengertian riba secara bahasa dan istilah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, bisa dilanjutkan ke poin kedua. Bisa. Oke. Selanjutnya kita masuk dengan dalil. Iya Bu. Oke, ada yang tahu apa dalil yang mengharamkan tentang riba ini? Saya Bu. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 130 Bu. ada yang lain? Bu, Ya, surah Al-Baqarah ayat 275, Bu. ya benar sekali. Surat Ali Imran ayat 130, surat Al-Baqarah ayat 175. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan tentang Quran surat Ali Imran ayat 130. Oke, di sini Ibu memiliki murotal. Silahkan Ananda dengarkan ya Quran surat Ali Imran ayat 130. 30. Oke, bentar. Silahkan didengarkan ya. Tidak ada yang melakukan aktivitas lain. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bu, ulangin, Bu. Oke, kita ulangi ya. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Nah, bisa didengarkan Anda? Bisa Bu. Oke, di sini Ibu meminta Ananda satu orang untuk menuliskan ayatnya ke depan. Siapa yang bisa? Helma Bu.
Semuanya, Bu. Ya, semuanya. Quran surat Al-Imran ayat 130 ya. Ya, Bu. Yang lain silakan disimak. Silakan yang lain juga ditulis di bukunya. Iya, Bu. Nanti kita perbaiki mana tulisannya yang salah, kita perbaiki. Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Siapa namanya Nanda? Helma, Bu. Yang lain lihat ya, silakan ditulis. Iya, Bu. Bu menilai tulisan Arabnya ya. Iya, Bu. Ini sampahnya silakan diambil nih ya. Iya, Bu. Mana tulisan Arabnya mana? Ini, Bu. Ya. Sedikit lagi, Bu. Ini pakai itu ya, pakai mat ada tulis sukun ya. Iya, Kita Bu. sebelumnya udah belajar tentang hukum tajwid kan? Nah, Iya, silakan Bu. dipraktekkan. Iya, Bu. Dah, Bu. Ya, Bu. Oke, kita periksa sama-sama ya Nanda. Iya, Bu. Simak ibu dulu ya, nanti baru kita baca bersama-sama. Simakkan aja dulu, jangan diikuti ibu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oke. Jadi udah benar ya, ada sedikit salah sedikit aja, itu nggak fatal. Oke. Mari kita ulangi bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu baca terlebih dahulu nanti ikuti ya. Iya, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu La ta'kulur riba la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oke, bisa? Bisa, Silakan, Bu. Ibu ingin satu orang membaca, silakan. Siapa yang bisa? Bu, Oke, Messi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ila ta'kulu. Nah, amanu la ta'kulu, berarti di sini nggak ada tanda kasrah ya. Baik, Bu. Ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'ifah Mudha'afah. Ini ad'afan. nggak ada tanda outdo, dia do ya. Ad'afan mudha'afah. Jadi makhrijul hurufnya itu harus jelas ya. Baik, Lagi. Bu. Ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun.
terus ya. Ya, Bu. Berarti sampai di sini bisa ya Nanda? Bisa, Bisa Bu. melepaskannya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan ke terjemahan. Ya simak Ibu ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wah. Baca ya. Wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulur riba. La ta'kulur riba. Janganlah kamu memakan riba. Janganlah kamu memakan riba. Ad'afan mudha'afa. Ad'afan mudha'afah. Tuh ngapain tuh yang di belakang itu? Ada, Bu. Ya, yang kamu yang ngobrol itu ini apa artinya? Itu Bu dengan berlipat ganda Bu. Ya, lain kali simak Ibu ya. Ya, Bu. Bisa dilanjutkan? Bisa Bu. Oke. Ad'afan mudha'afa. Ad'afan mudha'afah. Dengan berlipat ganda. Dengan berlipat ganda. Oke. Wattaqullah. Wattaqullah. Dan takutlah kepada Allah. Dan Dan takut bertakwalah kepada Allah. dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Apa arti la'allakum tuflihun ya? Itu Bu supaya kamu mendapatkan keberuntungan Bu. Ya, jadi tuflihun ini artinya keberuntungan. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah agar mendapatkan. Keberuntungan. Oke, siapa yang bisa mengulangi terjemahan Quran Surah Al-Imran 130? Saya Bu. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Oke, berarti bisa ya? Bisa Bu. Oke, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba secara berlipat Ganda. dan bertakwalah kepada Allah agar kamu. Mendapat Keberuntungan. keberuntungan. Ya, bagus sekali. Berarti udah paham ya Nanda? Paham, Bu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Oke, kalau Tidak, tidak Bu. bisa kita lanjutkan ya. Bisa, Bu. Oke. Bu hapus bisa? Bisa. Nanti kalau Ibu suruh bikin surat Al-Imran 130 bisa ya? Bu, aja. Insyaallah, Bu. Bu boleh bertanya Bu. Ya, di sini Ibu kita akan masuk poin ketiga yaitu macam-macam riba. Oke. Oke, di sini kita akan masuk macam-macam riba. Oke, di sini riba itu ada 4 macam. Ibu ingin Ananda untuk berdiskusi tentang macam-macam riba tersebut. Kelompok 1 membahas riba yang pertama, macam-macam riba. Siapa tahu apa aja macam-macam riba? Saya Bu. Silakan Helma. Ada riba fadli, Bu. Hmm. Riba qardi, riba yadi, sama riba nasiah, Bu. Oke. Jadi di sini ada 4 macam-macam riba. Ada itu riba fadli, qardi, yadi, dan nasiah. Jadi kelompok 1 silakan diskusikan tentang riba fadli dan riba qardi. Kelompok 2 tentang riba yadi dan riba nasiah. Oke, kelompok 1 Nia dan Fitri.
Kelompok 2 Helma dengan Messi. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, silahkan didiskusikan. Nanti silahkan dipresentasikan ke depan. Baik, Bu. Ibu berikan waktu 20 menit ya. Ya, Bu. Sudah ada yang mau ngobrol? Ya, Bu. 3. Fadli dan Koni. Bu bertanya, Bu. Apa tuh? Apa tuh kelompok berapa nih? Kelompok 1, Bu. Kasih ya, Bu. Oke, kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan? Udah siap, Nanda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 silakan tuliskan hasil presentasinya ke depan, dituliskan terlebih dahulu, nanti baru dipresentasikan di mejanya ya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 mana perwakilannya? Ini ada Ibu ada spidol 2. Saya dulu, Bu. Nanti baru dipresentasikan ke depan, silahkan dijelaskan nanti ya. Jadi kita ini bukan hanya guru saja, tetapi siswa harus juga aktif ya. Ini, Bu. Contohnya nggak usah yang tuh ada yang ngerti. Yang lain tidak ada yang berbicara ya, tidak ada yang ngobrol. Udah, Bu. Nomor 4-nya udah. Saya, Nomor Bu. disuruh temannya. Ya, Bu. Itu ya Oma. Siapa namanya tadi dari kelompok 1 yang maju ke depan? Helma, Bu. Helma kelompok 2, Bu. Kelompok 1 siapa? Mia sama Fitriani, Bu. Satu lagi kelompok 2 siapa? Messi, Bu. Udah, Bu. Oke, boleh duduk ya.
bagus ya. Kita lanjutkan diskusi. Ya, Bu. Silakan kelompok 1, silakan dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang riba fadli. Coba jelaskan secara rinci ya. Silakan. Ya, baik Bu. Yang kelompok lain silakan mendengarkan ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya Bu. Silakan kelompok 1. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama yaitu riba fadli. Yang mana kami menjelaskan tentang riba fadli dan riba kardi. Riba fadli yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama. Contohnya, seseorang menukarkan seekor kambing dengan kambing yang lain yang lebih besar. Misalnya kerbau dengan kerbau tapi dengan ukuran yang tidak sama, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, itu yang dimaksud dengan riba fadli. Sedangkan riba kardi yaitu utang piutang dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang mengutangi. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1. Oke, bagus ya. Jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 kalau riba fadli itu tukar menukar dua barang yang sejenis tetapi dengan ukuran yang tidak sama. Misalnya, Nia ada seekor kerbau yang ukurannya kecil. Helma ingin menukarnya dengan Yang lebih ukuran besar. yang lebih besar gitu. Jadi itu kan tidak sama atau tidak sama ukurannya. Jadi itu yang dinamakan riba. Tapi nggak boleh ya Bu. Nggak boleh. Jadi kalau seandainya mau menukar juga itu yang sejenis, yang sama ukurannya gitu. Oke, yang kedua riba kardi. Utang piutang dengan syarat-syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang mengutangi. Ini penjelasan dari kelompok 1. Kepada kelompok 2 apakah ada yang ingin bertanya? Bu, ada Bu. Oke, silakan kelompok 2. Mau bertanya. Dicatat pertanyaannya kelompok 1. Iya, Bu. Mau bertanya sama kelompok 1 Bu. Tadi kan kelompok 1 udah jelasin contohnya, contoh riba fadli. Tapi tadi kelompok 1 belum ada jelasin pakai contoh riba kardi. Bisa kelompok 1 contohnya apa? Nah, jadi kelompok 2 meminta contoh dari riba kardi ya. Bu. Nanti dijawab ya kelompok 1. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Yang ketiga riba yadi. Silakan kelompok 2. Riba yadi itu adalah riba yang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum adanya timbang terima. Ya, Selanjutnya dibacakan teman saya Bu. silahkan yang riba nasiah. Baik Bu, kalau riba nasiah itu kan penukaran barang dengan barang lainnya. Yang pembayarannya itu disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pembayaran. Jadi misalnya contohnya ini Bu, misalnya saya meminjam cincin 5 gram kepada Helma. Jadi dengan syarat kata Helma kalau tahun besok saya kembalikan dari 5 gram naik 6 gram. Kalau belum bisa membayar tahun besok, tahun satu lagi naik menjadi 7 gram dan begitu seterusnya Bu. Jadi dilipat gandakan gitu Bu. Oke. Nah, jadi di sini ada Ibu Naya poin-poinnya. Nah, jadi selanjutnya tadi ada kelompok 2 menjelaskan tentang riba yadi dan riba nasiah. Yang mana riba yadi itu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum timbang terima. Oke, di sini nanti mungkin ada yang ingin bertanya. Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah, tadi kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini saya minta contoh dari riba yadi agar lebih paham maksud dari riba yadi tersebut, Bu. Contohnya ya berarti yang kelompok 1. Iya. Oke, berarti riba yadi. Nah, jadi kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa sih contoh dari riba yadi? Riba yadi itu riba yang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum timbang terima itu seperti apa gitu. Jadi diminta contohnya biar lebih jelas. Bisa dipahami ya kelompok 2? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya nasiah, penukaran barang dengan lain yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pengembalian. Jadi poin di sini ada syaratnya lebih. Harus ada sebelum meminjamkan, misalnya Nia meminjam uang kepada Helma. Jadi Helma nanti dibilangnya harus dilebihkan nanti pas membayarnya. Berarti itu termasuk Riba riba. nasiah. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke, silahkan yang menjawab pertanyaan tadi, silahkan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang contoh riba kardi. Riba kardi. Nah, baiklah. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu contoh dari riba kardi, yang mana riba kardi itu utang piutang dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang mengutangi. Contohnya di sini saya meminjam uang kepada Helma 100.000. Nah, nanti Helma bilang pas nanti mengembalikan uang saya lebihkan. Nah, itu yang dimaksud dengan
riba tadi Bu, dilebihkan dari 100.000 itu, misal saya membayar 150 sama Helma. Nah, bisa diterima kelompok 2? Bisa Bu, paham Oke. Bu. Ada yang ingin bertanya lagi apa Nanda sudah paham? Udah paham Bu. Ada yang ingin Bu, bertanya? saya tanya Bu, Ya, silahkan. kan riba itu kelebihan kan Bu, melebihkan. Jadi di sini bagaimana hukum riba tersebut Bu bagi kita? Oke, hukum riba. Iya, hukum riba, Nah, Bu. dari pertanyaannya tadi ada anak ibu yang bisa menjawabnya. Bu, apa sih hukum riba itu? Kan itu kelebihan, Bu. Apa sih hukumnya, Bu? Bu, Ya, silahkan. kalau menurut Helma hukum riba itu haram Bu. Ya, kenapa itu haram, Helma? Karena kita mengambil kelebihan dari suatu barang tadi gitu Bu. Misalnya tadi kan meminjam, terus ada kita lebihkan. Itu tidak boleh Bu. Ya, benar sekali. Jadi gini ya, Nanda. Riba itu merupakan suatu keharaman, sangat haram. Itu bahkan dilarang oleh agama. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan ya di dalam dalil. Bu, Ada yang bisa? la ta'kulu riba. La ta'kulur riba, dan janganlah memakan riba. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa riba itu haram, bahwa kita dilarang memakan riba. Karena riba itu bisa menyengsarakan kita, bisa membuat hubungan antara kita sesama manusia itu menjadi rusak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 disilahkan dijawab kelompok 2, yaitu tentang contoh riba yadi. Nah, jadi Bu, saya jawab Bu. Oke, silahkan. Jadi contoh dari riba yadi yaitu seseorang membeli barang, terus setelah dibayar si penjual langsung pergi padahal barang tersebut belum diketahui jumlah atau ukurannya oleh si pembeli. Misalnya Nia beli barang sama Helma penjual, tapi Helma langsung pergi gitu. Padahal barang tersebut belum tahu mau dibeli berapa sama Nia tadi gitu Bu. Nah, ini Bu perjelas ya. Jadi contohnya ini Helma penjual, Nia pembeli kan. Ya. Nah, jadi Nia ini membeli kepada Helma, tetapi Nia itu belum jelas berapa barang yang dibeli, sementara Nia udah minta uangnya duluan gitu. Berarti itu belum jelas, takutnya nanti di sana ada unsur Riba. iya, benar sekali. Jadi bisa dipahami ya? Bu. Oke, berarti untuk tentang macam-macam riba ini bisa dipahami Nanda? Bisa Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Bu, bertanya Bu. Ya, silahkan. Bu, misalnya kan misalnya kita meminjamkan orang itu uang. Nah, setiap orang itu menambah uang kita Bu. Misalnya kan dia minjam 100.000 tapi dia mengasih 150 tanpa kita minta Bu. Gimana? Yang lebihnya itu Bu. Padahal nggak kita minta. Kalau seandainya lebihnya itu tidak riba. Kalau seandainya itu dia ikhlas memberikan, kan seperti kita meminjam uang, tentu kita diberi kelapangan oleh orang tersebut. Kalau kita ingin melebihkan nggak apa-apa gitu, itu tidak termasuk riba. Yang riba tersebut misalnya Nia meminjam kepada Helma kan, Helma nih ada uang banyak, Nia pinjam, Helma yang membilang seperti itu, nanti kamu bayar ya 150, berarti itu yang dinamakan riba, itu pemaksaan gitu. Ya kalau ada uang untuk membayar, kalau enggak kan. Jadi kalau seandainya seikhlasnya ini saya lebihin dan kita tidak ada meminta, berarti itu tidak termasuk riba Nanda. Berarti itu sama dengan pemberian. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke, sampai sini paham? Paham Bu. Oke, tadi kita udah memahami tentang pengertian, kedua dalil, yang ketiga macam-macam riba. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Enggak Bu. Bisa paham? Paham Bu. Oke, kalau bisa paham dan tidak ada yang bertanya, Ibu akan mengadakan kuis. Silahkan sediakan kertasnya. Ya Bu. Silahkan sediakan kertas. Nomor 1. Hapus terlebih dahulu ya, biar tidak ada yang mencontek ke papan tulis. Nanti ada yang mencontek nanti. Ya Bu. Oke, nomor 1. Tuliskan dalil tentang riba. Soalnya 3 aja ya Nanda, silahkan dibuat secepatnya. Diberikan, Ibu beri waktu 1 menit ya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya Bu. Pertanyaan nomor 2.
Tuliskan pengertian riba kordi. Pertanyaan nomor 3. Tuliskan contoh riba nasiah. Oke, silakan dikumpulkan. Mohon, Bu. Ya Bu, ini Bu, selesai Bu. Oke, nanti akan Ibu periksa ya. Ya Bu. Minggu depan Ibu bagikan. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Di sini sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin mengetes pemahaman Ananda. Adakah dari Ananda yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan ya. Baiklah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu tentang riba. Riba secara bahasa yaitu artinya tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan akad atau transaksi. Nah, adapun hukum riba yaitu haram. Adapun dalil tentang riba terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Nah, macam-macam riba ada 4. Yang pertama riba fadli, yang kedua riba qardi, yang ketiga riba yadi, yang keempat riba nasi'ah. Itulah kesimpulan dari saya, Bu. Oke, bagus ya. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Sama, Bu. Oke, kalau gitu Ibu ulas sedikit ya. Jadi riba itu adalah kelebihan yang diberikan oleh kelebihan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau secara berlebih-lebihan gitu kan. Nah, sedangkan dalil tentang riba ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Riba ini terdiri dari 4, riba fadli, Riba qardi, riba yadi, riba nasi'ah. Bagus sekali. Jadi Anda sudah bisa dipahami ya materi riba? Sudah, Bu. Oke. Untuk kalau sudah paham berarti kita cukupkan sampai di sini. Minggu besok silahkan Ananda. Minggu besok itu udah UHA kita ya. Silahkan dipahami dan dihafal Quran surat Ali Imran ayat 130 tadi. Oke, minggu depan kita UHA. Silahkan belajar di rumah ya. Ya, Bu. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam